Kuasa hukum Brigadir J tuding Komnas HAM dan Komnas Perempuan berupaya bebaskan Ferdy Sambo dan teman-teman. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, mempertanyakan urgensi penggunaan alat uji kebohongan dalam pemeriksaan Sambo dan tersangka lain terkait kasus kematian Brigadir J. Selain itu, ia menuding adanya upaya membebaskan para tersangka melalui skenario Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang menggiring kasus pembunuhan Brigadir J menjadi kasus pelecehan seksual. Begini, ini kan ada dua track juga ya, yang sekarang ini sedang diproses dan dikomunikasikan ke media kan proses kode etik ya. Tapi kode etik yang ditampilkan itu lagi-lagi nggak transparan ya menurut saya, karena yang diperlihatkan adalah hanyalah soal sidang dan hukumannya. Padahal ini kan obstruction ya. Obstruction itu jauh lebih buruk dan berbahaya dibandingkan dengan persoalan utamanya soal pembunuhan berencana itu. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut institusi dan kalian lihat yang periksa juga terlibat banyak. Nah sayangnya ya, transparansi akuntabel yang selalu diucap-ucap gitu ya cuma menampilkan itu ya. Kita tidak hanya butuh hukuman yang berat untuk membersihkan. Karena ini bukan cuma soal pembersihan, tapi juga soal reformasi institusinya. Karena itu pola-polanya bagaimana cara dia melakukan obstruction of justice dan bagaimana berjaringan. Karena ini bukan oknum mas. Ya saya khawatir juga kalau saya bilang institusi, tapi kalau jumlahnya 97 yuk mau bilang bagaimana. Begitu. Apalagi yang melakukan polisinya polisi. Dan ini nanti akan jadi minggu depan saya kira pusatnya terutama yang orang yang paling dianggap sangat keras dan membuat masalah karena tekanannya langsung ke keluarga, yaitu Karopaminalnya ya Brigjen Hendra gitu, yang sekarang juga istrinya aktif melakukan pembelaan dan lain sebagainya, tapi tidak secanggih PC ya kan. Dia main, tapi itu juga rasa keadilan yang ini. Nah kalau substansi masalahnya ya, ini ada dua juga, ada bercabang. Satu yang 340-nya. Yang kedua, bagaimana institusi ini, terutama yang ada hubungannya dengan Satgasus. Karena begini ya, kasus pembunuhan ini ya terjadi, tapi dalam konteks Satgasus gitu ya, ini jadi berlapis-lapis dan banyak tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Tanda tanya yang pertama, sampai sekarang saya tidak mendapatkan ya rekening, Anda tahu ya, rekening dan handphone, padahal handphone itu juga rekening dan lain sebagainya kan. Dan itu terjadi semua hilang karena obstruction. Saya bukan soal obstructionnya ya, ngomong memberantas judi online, dapat terbukti kan berarti kan, tapi kan prakteknya transfer, kok nggak ada rekening gendut. Senjata gimana? Senjata mengerikan loh. Polisi dikasih senjata, antar mereka aja tembak apalagi ke kalian. Dan itu repot, ini kan penting. Nah, kalau mau ngomong perkembangan terakhirnya secara resmi, ini baru pelimpahan tahap pertama dan mulai berlama-lama tidak sesuai dengan apa yang saya dengar-dengar. Waktu itu kan katanya 17 Agustus, nah ini targetnya lagi Oktober. Sementara ini prosesnya masih uji kebohongan. Uji kebohongannya juga bikin masalah, ya kan? Nggak usah pakai mesin yang mahal yang dibeli oleh negara, ya kan? Kita semua saja sudah tahu bahwa kebohongan yang dilakukan oleh Sambo, PC dan teman-temannya sudah pro justisia, SP3. Nah perlu pakai mesin. Kok sekarang tiba-tiba mesin katanya jujur gitu loh. Yang diperiksa udah jelas cabut. Memang hukumnya bilang dia boleh cabut, boleh nolak, boleh bohong, kita. Dia nggak perlu diperiksa yang kayak begitu. Terus dibilang wah jujur gitu. Kalau jujur mas, nih udah cepet mas berkasnya ke pengadilan mas. Tapi ini pemainnya mengerikan dan bau busuk. Mafia. Motif pelecehan seksualnya itu masih diperiksa oleh pengacara pak? Ya enggak lah, itu yang saya pertanyakan. Tapi ya supaya kalian tahu ya, ini canggih sekali. Ini jaringan pembela yang profesional. Anda bisa bayangkan, yang laporan pro justisia yang dibuat SP3 ini nggak ada pelaporannya, tiba-tiba muncul skenario itu lewat rekonstruksi dan lewat Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang ternyata itu berjaringan dan diorganisir oleh Jerry Siagian yang tadi malam sudah diputuskan untuk TPDH. Tapi kan nggak terungkap bagaimana dia mengorganisir itu. Emang kamu pikir gratisan kalau udah kayak begitu?
Itu ada psikolog, ada aktivis, ada lawyer. Waktu awal-awal aja saya kaget gitu ya. Saya kan pengurus organisasi, tiba-tiba lawyernya Baradae. Klien saya pahlawan. Buset, gimana pahlawan? Terus kalau dia pahlawan, klien gue bagaimana? Yang udah jadi mayat. Masa masih terus-terusan udah jadi mayat dituduh pelecehan seksual sih, Mas? Padahal hukumnya udah jelas, gak bakalan bisa penuntutan. Pertanyaannya buat apa itu? Buat membebaskan. Kan? Gratis. Diurus. Kayak gini, ada yang ngurus. Itu yang harus kita jaga. Ya. Nah, sekarang kelihatannya kejaksaan juga hati-hati. Dia nggak mau terima barang yang udah busuk. Karena harus dia kan yang bawa ke pengadilan. Kalau nggak, ntar dia berkontribusi ke peradilan sesat loh. Error in persona loh. Salah orang loh. Ini taruhannya berat buat institusi. Kan saya sedih jadinya. Kan itu yang terjadi.